Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan masuk, Nah Fajar. Baik Pak. Oke, oke, Nah Fajar silahkan duduk. Ada yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, terima kasih. Langsung saja ya Pak. Saya ingin bercerita nih Pak, mengenai perasaan depresi dari kecemasan yang saya alami Pak. Oke, terus apakah Nah Fajar bisa menjelaskan depresi dan cemas seperti apa sih yang sedang dialami Nah Fajar? Ya bisa Pak. Saya merasa sakit di badan saya Pak. Oke, sakitnya seperti apa yang Nah Fajar maksud? Kalau sakit secara fisik sih terasa nyeri gitu Pak, pada bagian apa? Bagian punggung, terus bagian kaki, bagian sendi-sendi saya suka agak ini apa? Agak kaku kayak gitu, pegel-pegel. Dan ada masalah pada keseimbangan saya juga sih Pak. Waduh, cukup kompleks ya Nah Fajar. Terus yang berkaitan dengan cemasnya Nah Fajar apa ya? Sudah saya periksa kok Pak, ke dokter. Namun kata dokter bilang disarankan gitu untuk saya tuh pergi untuk mendatangi Bapak sebagai konselor. Baik, sepertinya Nah Fajar udah disarankan oleh dokter umum ya buat mendatangi Bapak buat menjadi konselor Nah Fajar untuk berbincang-bincang dengan Nah Fajar ya. Iya Pak, seperti itu. Oke. Apa yang dikatakan dokter mengenai penyakit yang Nah Fajar alami? Kalau dari hasil pemeriksaan dokter sih dan scan juga gitu dari alat medisnya itu tidak ada petunjuk gitu bahwa kondisi saya ini, iya kondisi badan saya ini sedang sakit gitu Pak. Dokter pun mengatakan sama saya gitu bahwa saya ini baik-baik aja gitu, nggak ada gejala-gejala tanda-tanda saya ini sedang sakit gitu Pak ketika diperiksa. Ya itu akan tetapi ya mungkin ada sesuatu yang salah gitu dalam diri saya sendiri Pak. Oh begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut berbincang-bincang, bisa Nak Fajar ceritakan mengenai diri Nak Fajar dan keluarga Nak Fajar gimana kondisinya? Ya dari orang tua saya sih emang beberapa tahun lalu sudah bercerai sih Pak. Ya, cuman ketika saya usia 8 tahunan Pak. Ya, ketika 8 tahun. Ya setelah itu saya tinggal bersama paman saya dan menetapnya juga di rumah paman saya. Oh lah, begitu ya. Oke, Bapak paham yang dialami Nak Fajar sekarang. Lalu, apakah Nak Fajar suka memberi kabar kepada orang tua? Iya Pak, saya hanya masih bisa bertemu dan memberi kabar aja sama ibu saya gitu. Kebetulan ibu saya juga waktu itu tuh punya penyakit kanker gitu Pak. Jadi saya sering mengantar ibu saya untuk berobat. Ya hingga ketika saya itu beranjak usia 17 tahun gitu, ibu saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya Pak. Selama-lamanya gitu Pak.
Oke, kalau seperti itu Bapak turut berduka cita ya buat Nak Fajar atas meninggalnya ibunya Nak Fajar. Terus juga Bapak merasakan juga apa yang Nak Fajar rasakan saat itu. Semoga Nak Fajar menjadi anak yang soleh ya, yang selalu mendoakan ibunya Nak Fajar. Iya Pak. Apa? Saya itu, ya saya pikir gitu Pak, saya udah terbiasa gitu dengan situasi yang kayak seperti ini gitu yang saya rasain sampai saat ini gitu. Karena ibu saya meninggal itu sudah cukup lama juga sih Pak. Oke. Lalu mengenai paman yang sekarang tinggal bersama Nak Fajar gimana? Kalau paman saya sih bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan. Namun pada akhir-akhir ini sih paman saya banyak mengambil cuti sih, karena ya emang dia juga punya penyakit sih, karena sakit juga cutinya. Dan setelah saya telusuri dan amati juga, terus saya tanyakan juga sama paman saya gitu, emang ternyata paman ini didiagnosis gitu menderita tumor pada otaknya. Ya kata dokter sih bilang paman saya itu divonis gitu hidupnya hanya sisa tinggal 1 tahun lagi. Oh begitu ya. Bapak turut prihatin ya dengan yang terjadi dengan pamannya Nak Fajar. Semoga ada keajaiban sehingga pamannya Nak Fajar bisa sembuh kembali ya. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Itu juga yang saya inginkan gitu Pak. Tapi setelah hal yang sudah terjadi gitu Pak, saya menjadi apa ya, was-was gitu atau waspada gitu Pak, dari kejadian ibu saya pas meninggal gitu yang kena kanker. Lalu paman saya pun didiagnostik sama dokter menderita tumor otak. Saat merasakan ada bagian yang sakit juga gitu di tubuh saya pun langsung gitu Pak datang dan memeriksakan diri saya ke dokter gitu Pak. Tapi dokter bilang bahwa saya ini baik-baik aja gitu, nggak ada gejala-gejala apapun juga, tidak ada penyakit yang terdeteksi sih kata dokter. Oke, mungkin itu reaksi somatik karena Nak Fajar telah kehilangan ibu dan takut kehilangan paman Nak Fajar juga. Ya Pak, mungkin sih saya itu terlalu khawatir. Tapi ya kalau terjadi kalau terjadi sesuatu pada saya ini kan, saya bagaimana gitu Pak. Saya ingin gitu mendeteksi sejak dini gitu, biar biar ketahuan aja gitu Pak. Terus dokter yang memeriksa juga mengatakan kalau saya ini mengalami stres, dan ya itu seperti secara medis saya ini tidak pahami betul gitu tentang situasi yang ada pada diri saya. Tapi ketika itu, pada saat ibu saya sakit, waktu itu saya sering mengantar beliau pulang, beliau untuk berobat. Bahkan ketika beliau dirawat juga gitu di rumah sakit, saya pun sering banget menginap gitu di rumah sakit untuk nemenin ibu saya. Jadi ya saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu untuk ibu saya, untuk tetap
menjaga kebertahanan hidup ibu saya untuk melewati kankernya itu. Wah, rupanya sudah cukup dewasa ya Nak Fajar untuk umur 13 tahun, dan 13 tahun itu juga masih terbilang waktu yang masih muda gitu ya. Nak Fajar sudah membantu dan menemani ibunya yang sudah sakit gitu dulu gitu ya. Iya Pak, karena ya tidak ada juga sih yang menemani ibu saya pas saya sakit. Jadi saya harus bertindak sebagai anaknya. Oke, lalu sekolah Nak Fajar gimana? Apakah terganggu karena harus menemani ibu di rumah sakit? Iya Pak, waktu itu ibu saya sakit, saya sering tidak masuk sekolah. Oh gitu ya. Ya walaupun Nak Fajar punya hati yang mulia untuk menemani ibu yang sedang sakit dulu, tetapi Nak Fajar juga harus punya kewajiban untuk menyelesaikan belajar dan sekolah ya. Iya Pak, Oke, lalu apakah Nak Fajar bercerita pada keluarga yang lain mengenai situasi sulit yang dialami oleh Nak Fajar? tidak pernah Pak, karena saya tidak ingin gitu Pak, menjadi beban keluarga, bahkan menjadi beban paman saya gitu yang udah jaga dan ngasih tempat untuk saya hidup. Ya sudah cukuplah mereka membiayai perawatan ibu saya gitu ketika ibu saya sedang sakit. Jangan menambah beban-beban lagi gitu dengan harus menunggu atau menemani ibu saya di rumah sakit gitu. Gak apa-apa, cukup saya aja gitu sebagai anaknya. Oke, baik ya. Jadi Nak Fajar lebih memilih untuk tidak menceritakan kepada keluarga ya, karena takut merepotkan gitu ya, atau tidak ingin merepotkan mereka ya. Iya Pak, seperti itu. Nak Fajar waktu SMP kan pemain bola kan ya, atau suka sepak bola kan? Mengapa sekarang ketika SMA tidak dilanjutkan Nak Fajar? Iya Pak, sekarang saya masih suka main sepak bola sih Pak, tapi hanya sebagai hobi aja sih Pak. Tapi untuk sekarang sih saya udah nggak ikuti lagi pertandingan pada waktu saya SMP sih. Oh begitu. Sejak kapan Nak Fajar berhenti menjadi pemain bola? Ceritanya begini Pak. Ya coba Nak Fajar ceritakan. Dengan senang hati Bapak akan mendengarkan cerita Nak Fajar. Pada saat ibu saya meninggal, saya pada saat usia berapa ya? 13 tahun, ketika ibu saya ketika saya sedang ada pertandingan gitu, pertandingan besar sepak bola. Saya bertanding, baru setengah pertandingan. Pada saat itu tiba-tiba saya merasakan sakit di kaki saya gitu Pak, yang membuat saya berhenti untuk bermain dan digantilah oleh teman saya gitu, atau pemain lain gitu. Kemudian saya pun diberi pengobatan di ruang ganti pada saat saya cedera di kaki itu. Setelah kejadian itu saya giat latihan terus gitu, karena ya tidak ingin gitu mengalami cedera seperti pas saya cedera kaki itu Pak. Karena emang udah berbulan-bulan latihan,
malah saya semakin mengalami sakit gitu, bukan malah saya menjadi sembuh gitu, tapi sakitnya itu terasa sekali gitu Pak di kaki saya gitu, dan kaki saya pun semakin sakit gitu, apalagi pada saat itu punggung saya juga sakit gitu Pak, kerasa gitu, sampai pada akhirnya saya pun dibawa ke rumah sakit dan ya diperiksa oleh dokter gitu Pak, dan dokter pun menyebutkan gitu bahwa tidak ada tanda-tanda gitu, tidak ada tanda-tanda penyakit apapun gitu Pak yang ada Pak di dalam diri saya gitu. Itu hanya pegal-pegal biasa saja, karena apa ya, emang pegal-pegal akibat berolahraga aja, kata dokter tuh. Lalu gimana? Ya walaupun tidak terjadi apa-apa di tubuh saya, tapi dokter bilang gitu saya untuk menjaga kondisi tubuh dengan beristirahat gitu Pak, sampai punggung saya itu apa ya, menjadi membaik kembali gitu Pak, seperti biasanya gitu ya, sehat-sehat aja gitu, gak kerasa pegal-pegal apapun. Dan apa ya, sejak saat itu juga saya tidak bermain sepak bola lagi, walaupun ya, sepertinya saya sudah pulih juga gitu. Nak Fajar menyebutkan bahwa Nak Fajar tidak mau merepotkan keluarga lain ketika ibu Nak Fajar sakit. Lalu Nak Fajar menendam kekhawatiran yang dialami ya. Namun Nak Fajar menunjukkan rasa sakit secara fisik dan ketidakberdayaan ketika mengalami sakit. Ya, begitu ya? Ya iya Pak, ya. Menurut Bapak, Nak Fajar masih merasakan takut dan belum bisa beralih dari peristiwa kematian ibu Nak Fajar dan penyakit tumor yang dialami oleh paman Nak Fajar saat ini. Kita bisa mencoba dan menyelesaikannya, oke? Baik Pak. Sekarang Nak Fajar perlu yakin dan percaya bahwa sesuatu yang terjadi pada diri Nak Fajar dan keluarga merupakan kehendak yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia perlu berusaha agar kejadian buruk terjadi seminimal mungkin, begitu ya Nak Fajar? Terkait penyakit kanker yang keluarga saya alami sih, bagaimana gitu Pak, saya takut mengalami juga gitu Pak, saya trauma. Nak Fajar kan sudah periksakan apa yang Nak Fajar alami pada dokter, ya kan? Ternyata hasilnya Nak Fajar sehat dan baik-baik saja. Iya Pak, jadi saya juga terlalu khawatir ya kayaknya Pak. Iya, sekarang Nak Fajar beraktivitas seperti biasa saja. Bahkan coba main lagi bersepak bola dan tinggal bersama paman. Sekarang coba untuk menemani paman yang sedang sakit. Tunjukkan bahwa Nak Fajar baik-baik saja dan bisa menjadi siswa yang berprestasi, gitu ya Nak Fajar? Iya Pak, ya insya Allah saya juga mau mencoba apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Sebelumnya terima kasih gitu Pak atas kesediaan Bapak mendengar cerita saya gitu Pak, keluh kesah saya dan pengalaman-pengalaman yang membuat ya bisa dibilang yang saya rasain gitu, psikis saya gitu kena gitu Pak. Iya, sama-sama. Bapak juga berterima kasih banyak kepada Nak Fajar sudah mau berbagi cerita dengan Bapak, begitu ya? Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, baik-baik. Nak Fajar, hati-hati ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.